Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rifki, NIM 0550855078, Prodi Sistem Informasi dari UT Jakarta. Saya akan menjawab pada tugas 2 mata kuliah struktur data. Untuk soal nomor 1, saya diminta untuk membuat program Java yang mengurutkan data dari terbesar ke terkecil menggunakan merge sort dan tentukan sendiri nilai variabel. Kemudian menganalisa kinerja algoritma tersebut. Langkah-langkah untuk mengerjakan untuk soal nomor 1 yaitu yang pertama membuat kelas merge sort, yang kedua membuat function sort, yang ketiga membuat function merge, yang keempat membuat function print array, dan kelima membuat main function, dan yang terakhir jalankan program yang telah dibuat. Kita ke langkah 1 yaitu membuat kelas merge sort. Kelas merge sortnya sudah kita buat, tugas 2 merge sort, dan kita ke langkah 2 yaitu membuat function sort. Kita mengaktif left kecil dari ini. Terus kita akan rekursif ke kiri. Sort. Left dan middle. Itu rekursif sebelah kanan. Sebelah kanan. Itu satu ini yang kelihatan, satu yang kanan, satu yang kiri, dan satu masuk. Setelah itu kita panggil kembali. Panggil function merge. Oke. Merge. Array. Middle right. Ini ikut semua dari kursi kanan ke kiri. Oke, function sortnya di sini sudah selesai. Nah, selama left lebih kecil dari right, berarti masih ada lebih dari satu elemen. Middle di sini berfungsi untuk menghitung titik tengah di antara pembagian left dan right. Sort array left middle di sini memproses bagian sebelah kiri, dan yang sort array middle plus 1 right di sini untuk memproses bagian sebelah kanan. Dan setelah dua bagian menjadi kecil, keduanya digabungkan oleh fungsi merge yang ada di sini. Pada intinya, sort membagi data terus-menerus sampai menjadi elemen tunggal. Kita ke langkah nomor 3 yaitu membuat function merge. Kita buat mainnya terlebih dahulu. Kita menggunakan merge. Kita buat array sementara terlebih dahulu, yaitu left dan right. Dan 1 dan 2 di sini adalah jumlah elemen setiap masing-masing bagian. Kita pindahkan data ke right sementara. Gunakan for. Data dari array asli dipindahkan ke array L dan R untuk memudahkan proses merge. Setelah itu kita melakukan proses merge secara descending. Aktif. Ini bisa sama dengan ini bisa sama. Kita mengubah standar menjadi sama dengan untuk descending. Karena ini dari kecil. Nah, ini semuanya. Ya.
Dalam merge sort biasanya menggunakan ascending, tapi di sini kita menggunakan descending dan kita ubah menjadi lebih besar sama dengan, dan if yang ada di sini if L lebih besar sama dengan dari R. Artinya ambil nilai yang lebih besar terlebih dahulu. Hasilnya nanti akan berurut dari besar ke kecil. Itu tujuan dari if yang ada di sini. Lalu kita menyalin sisa-sisa elemen dari left dan right. Kita bagian kerja dulu. Function print array ini berfungsi untuk mencetak semua elemen array ke layar biar nanti hasilnya bisa dijalankan dan digunakan sebelum dan sesudah proses sorting. Yang terakhir itu membuat main function dan sekaligus menjalankan program. Kita membuat main function. Kita tentukan variabel yang akan kita pakai. Menentukan variabel yang akan digunakan. Contohnya 12, 1, 25, 27, 90, 70, dan 100. Karena diinginkannya menggunakan elemen output dan boleh lebih. Setelah itu kasih out. Misalnya itu data sebelum dibutuhkan. Kembali data. Nanti kita menjalankan program yang kita buat. Kita ketik main, kita gunakan main, kurang 1. Tadi itu data, tadi data sebelumkan, sekarang data setelah dibutuhkan atau descending. Sudah selesai, mari kita coba jalankan program ini apakah berhasil atau tidak. Datanya berhasil dijalankan. Data sebelum diurutkan masih berupa data acak 12, 15, 1, 25, 27, 90, 70, dan 100. Dan setelah datanya diurutkan, datanya berurut dari yang terbesar menjadi terkecil. Sekarang kita ke nomor 2, buat program Java yang mengurutkan data dari terbesar ke terkecil menggunakan counting sort. Yang tadi nomor 1 menggunakan merge sort, yang kedua menggunakan counting sort. Tentukan sendiri nilai untuk variabel. Langkah-langkah untuk pembuatan program Java counting sort yaitu membuat kelas counting sort, yang kedua membuat function sort, yang ketiga membuat main function, yang terakhir menjalankan program. Kita ke langkah pertama, membuat kelas counting sort. Membuat kelas tugas 2 counting sort sudah dibuat, dan langkah kedua membuat function sort. Langkah pertama yaitu mencari nilai maksimum dalam array-nya. Kita gunakan integer max karena mencari nilai maksimum. Kita gunakan for
maksimalnya. Maka rumusnya max sama dengan array 30 pi. Bertanya, kenapa mencari nilai maksimum terlebih dahulu? Karena counting sort memerlukan array tambahan untuk menghitung jumlah kemunculan setiap angka mulai dari angka 0 sampai angka yang terbesar. Langkah kedua yaitu membuat array count. Caranya yaitu kita gunakan integer count sama dengan integer max. Satu. Array count digunakan untuk mencatat array count di sini digunakan untuk mencatat array count di sini digunakan untuk mencatat beberapa kali setiap nilai muncul. Jika nilai maksimum adalah 30, maka array count berisi 30 elemen. Salah. Array count di sini berfungsi untuk mencatat berapa kali setiap nilai muncul. Jika nilai maksimum adalah 30, maka array count berisi 31 elemen, yaitu 0 sampai ke 30. Yang ketiga itu menghitung kumpulan setiap elemen. Caranya itu kita gunakan for. Bagian ini berfungsi untuk menghitung beberapa sering setiap nilai muncul di array. Misalnya angka 30-nya muncul 2 kali, berarti count 30 sama dengan 2. Simpelnya seperti itu. Langkah terakhir dari membuat function sort yaitu mengisi kembali array secara descending. Karena itu integer index teman-teman, no. Terus kita gunakan for kecil. Jadi kita menggunakan while count lebih besar dari 0. Langsung dengan array index. Nah, di sini tadi sudah bagi dari besar, yang kecil kembali dengan tinggi max. Lalu cek apakah ada. Selama menjadi 0, berarti harus berubah kalau di sini. Di sini membuat hasil menjadi urutan descending. Langkah ketiga itu membuat main function. Kita membuat main function. Kita buat dengan terlebih dahulu. Menekan variabel. Contohnya 1, 12, 15, 20, 27, 29, 50, 49. Kita masukkan data beritanya itu data sebelum diurutkan. Jangan lupa input print array. Lalu kita menjalankan program sort. Kita data setelah diurutkan. Kita coba jalankan program ini apakah berhasil atau tidak. Data sebelum diurutkan 1, 12, 15, 20, 27, 29, 50, 89. Data di sini belum diurutkan dari yang terbesar menjadi yang terkecil. Nah, data setelah diurutkan dari yang terbesar ke terkecil, datanya sudah berurutan. Maka kode ini berhasil dijalankan. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Saya Muhammad Rifki izin pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.